Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan materi resiko pasar dan resiko kredit dengan anggota Saya Alia Faiza Putri dengan NIM 231223. saya Retno Dia Pangestu dengan NIM 231233. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko yang terjadi dari gerakan harga pasar seperti fluktuasi, seperti harga pasar di pasar bursa saham. Selanjutnya pengertian resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko yang terjadi karena debitur gagal memenuhi kewajibannya seperti kredit macet pada nasabah bank, persentase piutang yang meningkat. Jenis-jenis resiko pasar. 1. Resiko suku bunga. Resiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi banking book yang disebabkan oleh suku perusahaan bunga. 2. Resiko nilai tukar. Resiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. 3. Resiko komoditas. Resiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan perubahan harga komoditas. 4. Resiko ekuitas. Resiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book, perubahan harga saham. Jenis-jenis resiko kredit dibagi menjadi 3. Yang pertama, resiko kredit negara, yaitu resiko yang terjadi jika sebuah negara gagal memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang ketika jatuh tempo. Yang kedua, resiko kredit korporasi adalah salah satu jenis resiko kredit yang sering terjadi khususnya di industri perbankan. Yang ketiga, resiko kredit pelanggan retail, yaitu ketika debitur perorangan tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman saat waktu jatuh tempo. Umumnya kredit ini dipakai untuk pembelian konsumtif sehingga sumber pembayaran utang tersebut tidak berasal dari barang yang dibeli. Strategi resiko pasar dibagi menjadi 2, yaitu 1. Kebijakan limit porsi, yaitu batas posisi bank pada transaksi keuangan posisi long and short dengan pertimbangan resiko pasar dari posisi bank dalam transaksi seperti janji jual beli sekuritas baru. Pengacara syariah dapat menggunakan kebijakan yang membatasi di tingkat strategis. 2. Kebijakan limit kerugian. Umumnya, kebijakan loss limit menekan pada penarikan investasi jika perusahaan yang diinvestasikan menunjukkan tanda-tanda bangkrut atau rugi. Strategi resiko kredit. Yang pertama, penyaringan. Penyaringan dilakukan agar debitur dapat diseleksi secara memadai sehingga resiko kredit pun bisa diminimalisir. Yang kedua, pembatasan. Di setiap bank tentu memiliki pembatasan kredit yang bisa diambil atau disebut batas maksimal pemberian kredit dan 3L, yaitu legal, lending, dan limit. Pembatasan tersebut berguna untuk membatasi pemberian kredit secara berlebihan. Yang ketiga, diversifikasi. Sebagai langkah untuk meminimalisir resiko, penting juga dilakukan diversifikasi atau penyebaran kredit. Diversifikasi pemberian kredit ini bisa diberikan berdasarkan jenis industri, perusahaan, skala perusahaan, ataupun bidang usaha. Contoh resiko pasar. 1. Strategi pengelolaan aset dan kewajiban. Mekanisme ALCO meliputi pengelolaan aset dan kewajiban, pengelolaan pinjaman, pengelolaan rekening, administrasi, serta strategi penetapan harga dan berbasis pendapatan. 2. Secara teratur memantau dan mengukur tren harga pasar untuk memungkinkan tekanan pasar dan membatasi resiko pasar. 3. Penempatan limit dan prosedur review yang tepat untuk limit transaksi dan portofolio investasi serta kewajiban bank yang sensitif terhadap harga pasar sudah memadai. 4. Potensi kerugian ekonomis bank pada kondisi pasar yang tidak normal dalam melihat sensitivitas kinerja bank pada perubahan faktor resiko serta mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap
portofolio bank disestimasi secara berkala. 5. Pedoman pengelolaan resiko yang komprehensif dalam mengelola resiko yang diakibatkan adanya perubahan pasar yang mencakup perubahan nilai tukar termasuk harga emas, serta perubahan suku bunga baik dalam trading book maupun backing book. Contoh pada resiko kredit. Vima adalah seorang karyawan yang hendak membeli rumah seharga 1 miliar. Ia baru membayar DP sebesar 200 juta. Vima memutuskan untuk meminjam uang ke bank sebanyak 800 juta dengan persyaratan suku bunganya sebesar 10% per tahunnya. Dan Vima wajib melunasi hutang tersebut dalam jangka waktu 10 tahun. Sebelum memberikan pinjaman ke Vina, bank telah memeriksa dan menilai resiko kredit Vima. Karena nilai resiko kredit Vima cukup rendah, maka pengajuan kredit rumah tersebut disetujui oleh bank. Selama tahun pertama, Vima telah berhasil melunasi cicilan kredit sebesar 88 juta. Tapi setelah itu, perekonomian Vina mendadak anjlok karena ia kena PHK. Hal itu membuat dirinya kemungkinan tidak mampu lagi membayar cicilan bulan berikutnya. Kondisi inilah yang memungkinkan adanya kredit default risk bagi bank. Itu saja materi resiko pasar dan resiko kredit dari kelompok 11. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.